menjelaskan tentang kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki peran penting dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam tulisan maupun percakapan. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang tepat dalam menggunakannya. Kesalahan ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks, seperti dalam media sosial, karya tulis akademik, perbincangan formal, hingga komunikasi sehari-hari. Kesalahan dalam penggunaan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh bahasa daerah, bahasa asing, kurangnya pemahaman kaidah bahasa, atau kebiasaan yang berkembang di lingkungan sosial. Jika tidak diperbaiki, kesalahan ini dapat berdampak pada berkurangnya kejelasan pesan yang disampaikan dan menurunnya kualitas komunikasi. Contoh kesalahan dalam bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan dan penulisan. Contoh, aktivitas seharusnya aktivitas, apotek seharusnya apotik, resiko seharusnya risiko. Kesalahan dalam pemakaian kata baku dan tidak baku. Contoh, enggak dalam tulisan formal seharusnya tidak, sampai seharusnya sampai. Kesalahan dalam struktur kalimat. Contoh, di mana kamu tinggal seharusnya di spasi mana kamu tinggal. Kesalahan dalam penggunaan partikel pun. Contoh, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Seharusnya, apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang. Analisis penyebab kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pengaruh bahasa asing dan daerah. Banyak masyarakat terbiasa menggunakan bahasa daerah atau serapan bahasa asing yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Banyak orang tidak mengetahui aturan baku dalam bahasa Indonesia. Pengaruh media sosial. Penggunaan bahasa yang tidak baku di media sosial seringkali dianggap wajar dan akhirnya terbawa dalam komunikasi formal. Kurangnya kebiasaan membaca literatur yang baik. Minimnya paparan terhadap tulisan yang sesuai kaidah menyebabkan kesalahan bahasa terus berlanjut. Solusi untuk mengatasi kesalahan bahasa. 1. Meningkatkan literasi bahasa. Membaca buku, artikel, atau berita dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan bahasa yang sesuai kaidah. Belajar dan mengikuti PUEBI. Menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai referensi utama dalam menulis akan membantu mengurangi kesalahan ejaan dan tata bahasa. 3. Menyaring penggunaan bahasa di media sosial. Penting untuk tetap menjaga penggunaan bahasa yang baik dalam media sosial agar kebiasaan bahasa tidak baku tidak terbawa ke dalam komunikasi formal. 4. Meningkatkan kesadaran melalui pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang benar dalam mata pelajaran atau perkuliahan. Edukasi untuk masyarakat. Edukasi mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media seperti seminar, pelatihan, atau konten digital yang menarik. Pemerintah dan lembaga pendidikan
juga dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang penggunaan bahasa yang sesuai kaidah. Selain itu, masyarakat dapat didorong untuk lebih aktif dalam menggunakan bahasa yang baik melalui kampanye literasi, lomba menulis, serta pengenalan kosakata baku dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia masih banyak terjadi, baik dalam tulisan maupun percakapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh bahasa asing, kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, serta kebiasaan dalam media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kesadaran individu dalam meningkatkan literasi bahasa, mempelajari aturan baku, serta membiasakan diri menggunakan bahasa yang sesuai dalam berbagai situasi. Dengan solusi yang tepat dan edukasi yang terus-menerus, kualitas komunikasi dalam bahasa Indonesia dapat ditingkatkan sehingga bahasa nasional kita tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.